Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat pagi Sobat RSPPN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan kita di acara Papdong, podcast Aware Penyakit dengan Ngobrol-Ngobrol. Oke, kali ini kita akan membahas seputar topik yang lumayan cukup happening di akhir-akhir ini, yaitu tentang kesehatan mental. Sejalan dengan beberapa waktu ini kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oke, kita akan kupas tuntas tentang depresi yang kian mengintai nih di Gen Z maupun Gen milenial, yang dapat tekanan dari berbagai arah, dari misal kayak seperti sosial media, tuntutan hidup maupun ekspektasi yang sering meningkat. Oke, nah tanpa cukup berpanjang lebar, kita akan bahas nih secara detail dan secara lengkap nih tentang kesehatan jiwa bersama salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa yang ada di RSPPN. Kita sebut Dr. Iskandar, spesialis kedokteran jiwa. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Alhamdulillah dokter. Oke dokter, kita tanpa berpanjang lebar dok ya, kita langsung mulai aja nih ya dok ya. Kita kan fokusnya kita sekarang di Gen Z maupun Gen milenial dok ya. Yang depresi itu, kesehatan mental tuh jadi kayak momok menakutkan nih dok bagi sebagian besar Gen Z maupun Gen milenial dok. Pertanyaannya dok, simpel dulu sih dok, apa sih dok sebenarnya depresi itu dok? Seperti kita ketahui, depresi itu adalah gangguan suasana perasaan atau gangguan mood ya. Jadi gangguan suasana perasaan ini didominasi oleh rasa kesedihan yang mendalam, yang terus-menerus dan instan datangnya, tidak dapat dihentikan oleh pasien yang mengalami gangguan depresi. Oke. Untuk penyebab utamanya sendiri dokter, kenapa bisa terjadinya depresi dokter izin? Sebetulnya inti utama depresi itu adalah loss of object, jadi kehilangan objek yang dicintainya, misalnya seorang suami misalnya kehilangan istrinya atau istri kehilangan suami. Nah itu kan itu yang namanya loss of object, jadi kehilangan orang yang sangat dicintainya gitu. Oke, itu kan berarti mungkin jadi faktor utama dokter ya. Terus Iya. untuk gejala awal nih dok, tiba-tiba orang bisa depresi itu apa sih dok yang bisa kita cermati nih dok sebagai gejala awal yang mungkin kita bisa bantu nih dok? Iya. Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi gejala awal dari depresi itu adalah rasa sedih yang terus-menerus datang gitu kan, tidak bisa dialihkan oleh pasien, bahkan dia cenderung sedih, menangis. Kemudian ada juga gangguan tidur, jadi pasiennya tidak bisa tidur atau tidak nyenyak tidur. Atau juga dia gangguan makan, jadi yang biasanya makannya porsinya normal, setelah terjadi gangguan dia jadi berkurang porsinya atau menolak sama sekali dengan makanan minuman yang disediakan. Yang lebih parahnya lagi ya bisa sampai terjadi terjadi dehidrasi, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Nah, ini yang bahayanya dari gejala depresi. Kemudian ada juga isolasi sosial. Jadi pasien cenderung mengurung diri di kamar, menolak kalau diajak keluar kamar gitu. Itu yang ininya, yang banyak juga terjadi dari gejala depresi, yang kemudian bisa juga kehilangan minat atau kehilangan hobi yang biasanya dia lakukan, jadi dia tidak lakukan. Misalnya dia hobi mengurus bunga di halamannya, tapi tidak dikerjakannya lagi, jadi bunganya mungkin sampai kering, mati karena udah tidak diurus dia. Atau biasa dia main dengan kucing peliharaannya, tapi setelah dia mengalami depresi dia hentikan bermain dengan
kucing atau hewan peliharaannya gitu. Oke, berarti cukup banyak dokter ya berarti Iya. untuk apa namanya bisa gejala awal yang bisa kita tangkap ya dok ya. Tapi ada juga gejala cemas. Jadi pasien depresi itu bukan masalah sedih aja, jadi ada kecemasan juga. Jadi dia cemas, gelisah, pikirannya overthinking, terus tidak fokus dengan pekerjaan, itu juga salah satu dari banyak gejala depresi. Oke, tadi kan dokter udah menyimpulkan banyak banget nih hal-hal basic mungkin ya dok yang gimana sih caranya jadi depresi. Cuma sekarang mau saya lebih ke spesifik lagi dok. Kan sekarang udah eranya globalisasi, digitalisasi yang lebih berkembang nih dok. Dan sosmed udah jadi bahan yang sangat awam lah buat kita dok ya. Jadi untuk sosmed sendiri dok, peranan yang sosmed itu apakah menjadikan peran besar untuk membuat persepsi kesehatan mental itu sendiri dok, buat Gen Z maupun Gen milenial dok? Berarti kita ketahui kalau generasi milenial itu adalah generasi yang lahir di tahun 1981 sampai dengan 1996. Kenapa dia dinamakan Gen milenial? Karena pada saat usia mereka yang lahir tahun itu dibanjiri dengan informasi yang sangat besar dari internet ataupun dari media sosial. Nah, banjirnya ini akan menampilkan detail dari sosial pribadi seseorang atau profesi seseorang, dan yang tidak mau itu mereka yang berkutat di akses internet ini akan membandingkan diri dia dengan orang yang ada di sosial media tersebut. Oke, jadi banyak pembanding ya dok ya, karena seluas itu istilahnya sosial media ya. Karena perbandingan itu akhirnya merasakan dia tidak nyaman dengan diri dia. Misalnya melihat sosial media seorang itu terlihat sukses, sedangkan yang generasi milenial itu membandingkan, loh dia sukses, saya enggak sukses, atau dia bekerjanya tempatnya enak, saya enggak enak. Jadi oleh karena pembanding inilah akan menimbulkan suatu stres yang mendalam bagi generasi milenial. Makanya media sosial itu sangat besar sekali dengan generasi milenial. Dan itulah sekarang ini kalau kita lihat ya ada kecenderungan untuk bunuh diri gitu bunuh diri dari gen milenial ini karena arus informasi yang besar. Kita lihat misalnya zaman dulu kalau orang mau bunuh diri itu kan minum Baygon gitu kan, minum cairan pembersih atau minum apa yang masih bisa ditanggulangin oleh profesional medis. Tapi sekarang ini karena ada informasi terus-menerus, orang ini bunuh diri loncat dari gedung, orang ini bunuh diri dengan gantung diri. Akhirnya itu menginspirasi mereka. Jadi sosial media tuh kalau kita tidak bijaksana sangat merusak. Karena banyak triggering ada jadi akhirnya sumber inspirasi orang yang depresi, itu loncat dari gedung, udahlah saya mau loncat juga. Itulah sosial media sekarang. Kayaknya satu sisi jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi lain sosmed itu sangat bermanfaat untuk arus informasi dok ya. Cuma di sisi lain juga memang jadi sangat berbahaya untuk orang-orang yang tidak menyaring dok ya. Itu. Jadi fokusnya ini sih dok sebenarnya yang mau saya tanyakan lagi. Untuk sosial media sendiri kan semakin luas nih dok kita jangkauannya. Sebenarnya tantangan terbesar apa sih dok? Misal nih, aduh saya depresi nih, tapi saya bingung nih pengen minta tolong ke seseorang. Itu tuh gimana sih dok caranya Gen Z sama caranya Gen milenial tuh untuk mencari pertolongan? Sedangkan kayak tadi kita bahas di sosial media kayak wah kalau saya minta tolong itu saya malu, saya takut atau gitu. Caranya gimana dok yang lebih baik untuk kita minta tolong itu dok? Jadi kalau generasi milenial ini jadi
memang kita sadari bahwa gangguan jiwa itu merupakan stigma negatif, ya, stigma negatif yang orang kalau dia menderita itu dia tidak mau orang lain tahu. Nah, oleh karena masalah itulah, jadi akan menyulitkan dia untuk mencari pertolongan. Tetapi ada kelebihan dari gen milenial ini, karena dia punya akses internet yang sangat besar. Jadi pada saat dia mengalami gangguan kesehatan mental, dia akan mencari informasi tentang kesehatan mental yang dialaminya itu melalui akses internet. Banyak informasi yang didapat dia dari akses internet ini, sehingga mereka sebetulnya membuat self diagnostik sendiri, jadi mendiagnosis sendiri. Jadi, saya depresi, ini gejalanya begini gitu. Nah, tapi ada keuntungan dia. Biasanya kalau orang membaca akses internet itu gejala depresi ini akan ditampilkan juga cara penanggulangannya. Jadi cara penanggulangannya misalnya, kamu harus olahraga, kamu harus curhat. Nah, dia lakukan itu. Jadi dia ada self treatment sendiri, mengobati diri sendiri kan. Tetapi bila itu dia gagal lakukan, maka di situ juga akan ditampilkan di internet. Bila kamu membutuhkan informasi lebih lanjut untuk konsultasi lanjutan, kamu silahkan hubungi nomor ini misalnya yang terkenal sekarang ini Halodoc kan, konsultasi online. Itu kelebihan daripada generasi milenial atau generasi Z. Itu kelebihan. Beda dengan orang terdahulu. Karena mungkin semakin banyaknya arus informasi itu pun juga akses yang banyak dokter ya. Jadi kita bisa mencakup ke berbagai lini dokter ya. Terus terkait dengan itu dokter, kita kan dari tadi kan kita focusingnya ke Gen Z, ke gen milenial, tentang gimana caranya kita entah itu tadi self treatment atau apa gitu ya. Ada nggak sih dok perbedaan antara Gen Z sama gen milenial sama gen terdahulu nih dalam mengatasi depresi tersebut dok? Ada perbedaannya nggak dok? Lah, itulah yang saya katakan tadi. Jadi gen milenial, gen Z itu dia memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesehatan mental dia. Jadi dia mempunyai kesadaran yang tinggi tentang kesehatan mental dia, dan dia tidak akan jadi dia mau mencari pengobatan. Jadi mau cari pengobatan dan lebih nyaman karena dia merasa ada stigma, ada apa, dia makanya mencari konsultasi itu online. Karena online kan ada sifat kerahasiaan. Kan? Kalau dia datang ke fasilitas kesehatan kan dilihatin orang, jadi dia merasa malu gitu kan. Nah, berbeda dengan generasi terdahulu. Generasi terdahulu itu bahkan mereka tuh tidak tahu dia ini depresi ada, atau enggak itu tidak tahu, dan dia tidak tahu juga harus melakukan apa, tidak tahu dia harus. Jadi kadang yang tahu tuh keluarga. Tadi dia marah-marah terus di rumah, tidak ada sebab marah-marah, akhirnya keluarganya yang bawa dia ke fasilitas kesehatan gitu ya. Itu yang satu. Atau yang kedua, yang orang terdahulu dia mengerti bahwa dia mengalami gangguan, tapi dia merasa ada stigma negatif dari lingkungan, jadi dia malu untuk berobat, malu untuk cerita, karena ada stigma itu. Nah, inilah perlunya pendidikan kesehatan mental bagi kita itu. Terus ini dok, kayak tadi kan kita bahas kayak perbedaannya yang dari Gen Z sama milenial sama gen yang terdahulu ya dok ya. Kalau Gen Z sama milenial mungkin sekarang udah ada kayak let's say online, Halodoc dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih dok langkah-langkah yang lebih sederhana nih dok untuk menghilangkan depresi ataupun anxiety atau kecemasan itu dok? Yang cara-cara let's say mungkin bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Kalau yang begitu kan biasanya mereka gen milenial ini lebih canggih sebetulnya. Dia bisa mencari informasi di internet. Tapi biasanya yang penting kalau kita mengalami stres, mengalami apa, kita cari dulu penyebabnya apa. Jadi kalau kita ketahui, misalnya kita
cemas ini, tapi kita gali-gali, oh ini cemas karena mau ujian. Ya betul, banyak hal ya dokter Iya. ya. Oh, karena mau ujian, gimana jalan keluarnya? Ya udah belajar gitu kan, itu selesai. Tapi yang masalah utama kadang stres, tapi ndak tahu ujung pangkalnya. Iya, Jadi betul. masalahnya apa ndak tahu, ini ndak tahu. Nah kalau yang begitu kita harus mencari teman curhat ya. Jadilah carilah orang teman yang dipercaya. Bila perlu orang tua kita, kakak kita, adik kita curhat tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kita curhat. Oke. Nah, dari curhat itu aja udah mengurangin proporsi stres kita Ya. tuh mungkin 50%. Betul. Belum lagi kalau mereka mengasih pandangan, yang kita curhat tuh mengasih pandangan, ternyata pandangannya itu membuka wawasan Betul. dari orang yang mengalami stres. Oh, kalau stres begini ada jalannya. Saya kira udah buntu, nggak Iya, ada betul. jalan lain. Rupanya ada jalan. Nah, itu satu. Kedua, dia bisa melakukan olahraga. Olahraga. Jadi anjuran dari orang-orang ya, ahli-ahli tentang depresi ini, olahraga itu minimal 30 menit sehari. Oke. 30 menit itu akan mengurangin hormon, mengurangin, meningkatkan hormon endorfin. Endorfin. Oke. Endorfin. Jadi kalau dia olahraga 30 menit sehari itu bisa jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, apapun juga yang bisa kita capai dalam 30 menit itu akan tubuh mengeluarkan hormon endorfin. Cukup Hormon 30 menit aja dok ya? Iya. Udah bisa itu ya dok ya? Jadi hormon endorfin itu akan membuat diri kita tuh lebih rileks, lebih santai, terus tidak overthinking. Oke. Itu. Jadi anjuran orang itu dalam seminggu kita itu 5 hari, 5 hari olahraga selama 30 menit. Jadi dalam seminggu kita itu harus olahraga 150 menit. Oke, dalam seminggu. Ya. Oke. Jadi kalau kita hitung berarti 5 hari. Betul, 5 siap. hari, jadi 2 harinya enggak. Nah itu yang ininya. Atau selain olahraga kita harus makan yang bergizi, yang bernutrisi, yang mengandung protein tinggi, mengandung multivitamin atau mineral. Nggak harus mahal-mahal, bisa ada telur, ada tahu, ada tempe, ada sayur-sayuran kan, yang utamanya tuh B kompleks atau magnesium untuk imun. Kenapa kita harus makan yang bergizi? Karena kalau kita stres gampang sekali penyakit datang, gampang sekali. Jadi kalau kita stres kita gampang kali kena flu, gampang kali kena sakit tenggorokan, gampang kali kena batuk pilek, gampang sekali kena mual, muntah gitu, gampang sekali. Jadi kalau kita stres, energi kita habis, timbul penyakit-penyakit. Jadi harus kita makan makanan yang bergizi. Sebenarnya hal-hal simpel ya dok ya, kayak makan bergizi, olahraga cuma kita menyempatkan 30 menit itu udah bikin membentuk istilahnya mood kita istilahnya dok ya. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kita, yang hobi. Kalau kita hobi nonton. Kalau hobi jalan-jalan dengan orang healing gitu kan. Apa saja yang bisa kita lakukan, nggak harus mahal. Jalan-jalan aja udah murah kan. Betul, yang penting bisa bikin kita endorfinnya juga naik dokter ya. Oke, kayak tadi dokter, saya nge-quote dokter dari peran keluarga dokter ya, peran keluarga. Sebenarnya berarti dari peran keluarga maupun teman-teman tuh sangat besar dokter ya berarti ya, untuk menanggulangi untuk depresi kita berarti ya. Terus gimana sih dok sebenarnya peran keluarga yang sebenarnya ini dok, kalau misalkan kita ngerasa depresi ataupun ngerasa kayak aduh aku pusing nih, aku bingung mau cerita. Terus sebenarnya seberapa besar dok peran keluarga maupun teman-teman sekitar kita?
Peran keluarga dalam mengatasi kalau anggota keluarga kita mengalami stres atau depresi, misalnya anak kita, yang terpenting bagi kita tuh buka komunikasi dengan anak. Jadi kita komunikasi dengan anak, kita tanya apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, itu dia harus mengungkapkan. Kita biar tahu masalah dia apa sih. Nah, itu yang utama. Jadi komunikasi. Jadi dari komunikasi ini anak nanti curhat apa yang dirasakan dia tuh begini, sedih, hati. Nah, nanti kita dengar dengan sungguh-sungguh. Atau kalau dia mengungkapkan pikiran apa yang dipikir, kita dengar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak harus saat itu juga mencari jalan keluarnya, karena logika pikir yang kita kasihkan belum tentu bisa diterima oleh anak kita. Jadi ya udah, yang penting kita tahu dulu masalah dia apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan apa. Jadi kita selalu ada untuk dia. Jadi dekat kita. Yang kedua gitu ya. Jadi bantu anak untuk melewati masa kritis. Masa kritis kan ini. Jadi kita bantu. Jadi melewati masa kritisnya ini, misalnya ini dia ngurung diri aja di kamar, udah kita tarik dia, kita ajak jalan gitu kan. Itu yang paling yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kita selalu ada untuk dia. Kita selalu ada untuk dia. Jadi pada saat, jangan sampai dia berpikir, oh ini saya sendirian, saya tidak ada yang menolong. Nah, jangan sampai anak berpikir begitu. Jadi pada itu kita selalu ada untuk dia. Pada saat anak kan kadang fluktuatif tuh pikiran buruk itu, begitu fluktuatif masuk pikiran buruknya, dia gelisah, kita ada untuk dia, untuk menenangkan dia. Jadi selalu ada untuk anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus harus mengerti, dan mengerti dengan kondisi anak. Jadi ada kalanya anak itu kan marah-marah, ada kalanya dia ini salah kamu, kenapa begini, dia menyalahkan kita kan. Betul. Atau dia membuat gejala yang misalnya marah-marah di rumah gitu kan. Nah, kita harus mengerti dengan kondisi dia, jangan kita ikut marah gitu, tapi kita mengerti dengan kondisi dia. Jadi kita harus bersabar, bersabar. Kalau dia, jangan bikin kita frustasi, karena kalau dia marah-marah kita jadi frustasi kan, mau marah juga jangan. Nah, itu kan sering kejadian. Betul, dokter. Jadi saya kira 4 ini yang sangat menolong. Selain ya udah, kita ajak anak kita rekreasi untuk rekreasi itu ya, mau nonton kita, walaupun kita ndak hobi nonton, anak hobi nonton, kita ajak lah anak kita nonton. Ya gitu. Mungkin itu bentuk jadi sebuah kepedulian kita sebagai orang tua ke anak gitu ya. Jadi dengan adanya usaha-usaha kita ini, depresi itu akan remisi, jadi berkurang jauh. Oke. Sebenarnya itu kan di faktor internal di keluarga, dokter ya, karena mungkin sebagai orang tua mungkin gimana nih caranya kita memposisikan sebagai orang tua, menjadi sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Sekarang kita mungkin lebih ke cakupan yang lebih general lagi, dokter, ke pendidikan. Gimana sih, dok, faktor pendidikan tuh menjadi sangat penting nantinya untuk kita di generasi X, generasi Z maupun milenial, dokter ya, untuk mengatasi kesehatan mental ini, dokter. Jadi pendidikan ini, kalau persepsi saya ya, bukan persepsi maksudnya menurut persepsi saya, pendidikan ini adalah pendidikan kesehatan mental. Jadi bukan pendidikan yang lain-lain, pokoknya pendidik. Nah, kenapa ini? Jadi peran pendidikan ini sangat penting. Jadi untuk membentuk pemahaman, meningkatkan kesadaran bagi orang-orang atau generasi milenial. Nah, kalau dia pendidikan yang baik, itu akan meningkatkan juga kesadaran mereka tentang
penyakit mental dan juga menyadarkan mereka apa gejalanya, apa tandanya, terus bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya. Ini yang perlu kita lakukan untuk pendidikan ke masyarakat tentang kesehatan mental. Jadi kalau masyarakat itu paham dengan kesehatan mental, itu akan mengurangi stigma negatif Betul. dari orang-orang yang terganggu mentalnya. Jadi masyarakat malahan mendukung mereka untuk menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan. Ya, Jadi yang mereka yang merasa malu akhirnya enggak malu dia. Betul. Oh, memang saya harus ditolong Betul. karena memang saya sakit. Ya, berarti menimbulkan juga untuk lebih gitu ya kebiasaan kebudayaan untuk nggak apa-apa deh aku cerita ke orang, ke keluarga, ke teman bahwa aku nih butuh bantuan, butuh cerita gitu dokter ya, menimbulkan kebiasaan itu ya dokter ya. Oke, terus mungkin pertanyaan terakhir nih dokter nih, harapan dokter nih dok sebagai dokter kedokteran jiwa nih dok, untuk generasi kami nih dok, milenial, Gen Z itu apa sih dok saran ataupun mungkin tambahan mungkin untuk kami sebagai generasi ke depan untuk meyakinkan itu penting nih kesehatan mental nih. Iya. Jadi harapan saya untuk generasi milenial ini kan kesehatan mental itu harus menjadi prioritas karena Gen Z, gen milenial itu adalah generasi penerus bangsa. Betul. Jadi kalau mereka sehat, prima, mentalnya baik, negara ini akan menjadi lebih baik lagi. Betul. Gitu kan. Jadi beda dengan kami orang-orang terdahulu yang belum memahami tentang kesehatan mental kan, bahkan enggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya, kalau betul. Gen milenial tuh informasi internet tuh masalah kesehatan mental tuh sangat banyak dokter ya. Mereka bisa tahu gitu, bahkan mereka bisa alternatif nyari ini gimana sih cara mengatasinya ini. Kalau dia udah terbentuk sama sekali, dia ada konsultasi online gitu. Betul. Ya. Jadi harapan saya ya semoga generasi milenial ini generasi terbaik dari bangsa gitu untuk penerus kita ke depan. Betul, berarti istilahnya nggak cuma sehat fisik ya dokter ya, tapi sehat secara mental juga dokter ya, karena memang itu semuanya berkesinambungan dokter ya. Iya. Oke, mungkin izin dokter, saya mungkin mau nge-quote beberapa kutipan yang menarik buat dokter untuk teman-teman semua. Mungkin saya setuju banget kayak dokter tadi bilang, awal semuanya tuh dari keluarga dokter ya, berarti ya. Kita mau sehat secara mental, kita mau apa, adapun itu masalah, semuanya dari keluarga. Karena ketika kita mau cerita, kita mengalami depresi pun sebenarnya dari keluarga yang paling awal dokter yang dapat melingkupi kita dokter ya. Karena memang istilahnya dari keluarga pun kesehatan mental itu terbentuk dokter ya, untuk menjadikan habit juga dokter ya. Gitu. Mungkin cukup dokter, terima kasih atas informasinya, atas wawasannya, sangat-sangat insightful. Semoga teman-teman di sini yang menyaksikan mungkin semoga dapat lebih aware lagi ketika ternyata teman-teman saya ada nih yang butuh bantuan nih. Ternyata teman-teman ataupun diri saya sendiri ternyata butuh teman cerita, teman curhat. Karena sekarang di era globalisasi yang era informasinya sudah lumayan kenceng, mungkin bisa alternatifnya atau cerita ataupun mungkin konsultasi secara online dokter gitu ya. Oke. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Semoga dokter selalu sehat dan selalu sukses. Amin. Dokter. Oke. Terima kasih sobat RSPPN telah menyaksikan episode podcast pada hari ini, pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan pastinya dapat diambil hikmah-hikmah yang selalu bermanfaat juga. Jangan lupa follow Instagram kami juga di rspnsudirman.id, like dan subscribe YouTube kita, dan selalu up to date tentang video-video kesehatan lainnya yang pastinya lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.